Jika kamu bisa membaca tulisan ini, gajimu aku naikkan 10 kali lipat, dan aku naikkan jabatanmu jadi direktur. Ucap seorang CEO sombong dengan senyum meremehkan. Kalimat itu terdengar seperti lelucon, yang ditujukan untuk mempermalukan seorang office boy miskin. Semua karyawan bersiap menertawakan kegagalannya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Simak videonya hingga akhir. Namun, sebelum kita mulai ceritanya, tulis di kolom komentar. Dari kota mana kalian menonton video ini? Dan jangan lupa untuk terus dukung kami dengan cara like dan subscribe channel Hikmah Berawan, agar kami selalu semangat dalam berbagi cerita menarik lainnya. Bagi yang like dan subscribe ke channel ini, kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita mulai ceritanya. Hari itu suasana kantor dipenuhi hiruk-pikuk. Suara ketikan papan tombol bercampur dengan dering telepon, membuat lantai utama kantor terasa hidup dan sibuk. Namun di balik semua kesibukan itu, ada satu ruangan yang selalu menjadi pusat perhatian. Sebuah ruangan luas dengan kaca besar, meja kayu mahal, dan kursi direktur yang hanya diduduki satu orang, Vanessa. Wanita cantik berusia 32 tahun itu bukan hanya dikenal sebagai CEO perusahaan besar, tapi juga sebagai janda muda dengan sikap angkuh yang menusuk. Penampilannya selalu sempurna. Wajahnya terhias make-up tipis namun tegas, rambut hitam lurus sebahu tertata rapi, dan busana kerjanya selalu berkelas. Tapi di balik kesan anggun itu, ada sikap sombong yang membuat banyak karyawan merasa tertekan. Bagi Vanessa, semua orang di bawahnya hanyalah pion yang bisa ia atur sesuka hati. Ia sering menatap mereka dari ujung kaki hingga kepala dengan tatapan merendahkan, seolah-olah mereka hanyalah figuran dalam panggung hidupnya. Dan satu orang yang paling sering jadi sasaran penghinaan itu adalah Ari. Ari, seorang pria sederhana berusia 28 tahun, bekerja sebagai office boy. Tugasnya membersihkan meja, membawa minuman, dan memastikan ruangan tetap rapi. Dengan pakaian polos dan sepatu lusuh, ia seringkali dianggap tidak penting. Rekan-rekan kerjanya pun menjadikannya bahan olokan, menertawakan kehidupannya yang sederhana. Namun yang paling menusuk adalah ketika tatapan Vanessa menancap padanya. Ada senyum sinis yang selalu muncul di bibir wanita itu setiap kali Ari masuk ruangan. Siang itu, Vanessa memanggil Ari dengan nada tinggi. "Kemarilah, Ari," ucapnya sambil menggeser sebuah kertas ke ujung meja. Di ruangan itu juga ada beberapa staf yang pura-pura sibuk, padahal mereka menajamkan telinga untuk mendengar apa yang akan terjadi. Ari berjalan masuk. Langkahnya tenang meski dadanya berdegup kencang. Ia berdiri di depan meja Vanessa, menundukkan kepala sedikit sebagai tanda hormat. Vanessa tersenyum miring, matanya menatap penuh ejekan. "Aku punya permainan untukmu," katanya, lalu mendorong kertas itu lebih dekat. "Bacalah tulisan ini." Ari menatap kertas itu. Tulisan di atasnya jelas bukan bahasa Indonesia. Simbol-simbol asing berbaris rapi, sulit dipahami oleh orang awam. Dari belakang, terdengar bisik-bisik kecil para staf, sebagian bahkan nyaris tertawa. Vanessa menyandarkan tubuhnya di kursi, menyilangkan tangan, lalu menambahkan dengan suara penuh kesombongan. "Kalau kamu bisa membacanya dengan benar, aku akan naikkan gajimu 10 kali lipat, bahkan kuangkat jadi direktur. Tapi, kalau tidak bisa, ya, tetaplah jadi OB seumur hidup." Tawa kecil terdengar dari pintu. Beberapa karyawan yang menguping mulai menutup mulut mereka agar tidak tertawa terbahak. Mereka yakin tantangan itu mustahil. Namun Ari tetap diam, tidak terburu-buru. Ia mengambil kertas itu dengan kedua tangan, menatapnya sejenak. Dalam hati, ia menarik napas panjang. Ia tahu, ini bukan sekadar permainan. Ini adalah penghinaan yang sengaja ditampilkan di depan banyak orang. Vanessa menatapnya dengan mata berkilat, penuh percaya diri bahwa Ari akan gagal. "Ayo, bacalah," sindirnya. Dan di saat itu, suara Ari terdengar memenuhi ruangan. Jelas, lantang, dan penuh keyakinan. Ia membaca tulisan asing itu dengan fasih,
Seolah bahasa itu sudah menyatu dengan dirinya sejak lama. Suara bisikan para staf langsung terhenti, diganti dengan tatapan terbelalak. Vanessa yang tadinya tersenyum angkuh, perlahan wajahnya menegang. Senyumannya menghilang, matanya melebar tak percaya. Ari berhenti sejenak, lalu dengan tenang melanjutkan, menerjemahkan tulisan itu ke dalam bahasa Indonesia. Tidak berhenti di sana, ia menambahkan terjemahan lain, meluncurkan kata-kata dalam 9 bahasa berbeda, satu demi satu, dengan pengucapan yang nyaris sempurna. Ruangan itu membeku. Tak ada suara, tak ada tawa. Hanya detak jantung yang terdengar di telinga masing-masing orang yang menyaksikan. Ari meletakkan kertas itu kembali ke meja, lalu menatap Vanessa dengan mata tenang. "Apakah janji Ibu CEO masih berlaku?" tanyanya pelan, namun setiap kata terasa menusuk. Wajah Vanessa memucat. Untuk pertama kalinya, ia kehilangan kata-kata. Keheningan di ruangan itu masih terasa mencekam. Beberapa staf yang tadinya menahan tawa kini menunduk, seakan tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Ari, si office boy yang selalu jadi bahan olok-olok, kini berdiri gagah dengan sorot mata tenang, sementara Vanessa, sang CEO sombong, terperangkap dalam kesombongannya sendiri. Vanessa mencoba menyembunyikan keterkejutannya. Ia merapikan duduknya, menegakkan punggung, lalu berdeham kecil. "Baiklah," ucapnya akhirnya. Suara yang biasanya penuh percaya diri kini terdengar kaku. "Aku tidak akan menarik ucapanku. Mulai hari ini, gajimu akan dinaikkan 10 kali lipat. Dan posisimu akan berubah menjadi direktur operasional." Bisik-bisik terkejut langsung menyebar di sekitar ruangan. Beberapa karyawan saling pandang dengan wajah tercengang. Tak ada yang menyangka, kalimat yang tadinya hanya dianggap lelucon berubah jadi keputusan nyata. Ari mengangguk pelan, tidak menunjukkan ekspresi berlebihan. "Terima kasih," jawabnya singkat, lalu berbalik meninggalkan ruangan. Langkahnya mantap, seolah tidak terguncang oleh semua perhatian yang kini tertuju padanya. Sementara itu, Vanessa duduk terpaku. Ia menggenggam pena di tangannya begitu erat hingga hampir patah. Ada rasa jengkel karena dirinya kalah, tapi juga rasa penasaran yang semakin kuat. Di lantai bawah, kabar itu menyebar lebih cepat daripada api yang menjalar di padang kering. "OB jadi direktur? Mustahil," bisik seorang karyawan. "Tapi aku dengar sendiri tadi, dia baca tulisan asing itu lancar sekali. Bahkan diterjemahkan ke 9 bahasa, katanya," sambung yang lain. Hari itu menjadi pembicaraan hangat di setiap meja, di setiap sudut ruang kerja. Semua mata kini memandang Ari dengan cara berbeda. Dari yang awalnya menertawakan, kini muncul rasa segan. Namun Ari tetap sama. Ia menjalankan tugasnya tanpa banyak bicara. Bahkan ketika sore tiba dan ia pulang, langkahnya tetap sederhana, menuju kontrakan kecilnya di pinggiran kota. Tidak ada tanda-tanda bahwa dirinya baru saja naik jabatan besar. Di apartemen mewahnya, Vanessa tidak bisa tidur nyenyak. Ia berjalan mondar-mandir, mengingat lagi ekspresi Ari saat membaca kertas itu. Tidak mungkin hanya seorang OB, gumamnya lirih. Keesokan paginya, Vanessa diam-diam memanggil kepala HRD. "Aku ingin semua berkas tentang Ari," katanya dengan nada dingin. "Dari riwayat pendidikan, pengalaman kerja, sampai alamat rumahnya. Aku ingin tahu segalanya." Beberapa jam kemudian, berkas itu tiba di mejanya. Vanessa membukanya dengan penuh semangat, tapi raut wajahnya berubah kecewa. Berkas itu hanya berisi data sederhana. Ari lahir di sebuah kota kecil, pendidikan terakhir tidak jelas, pengalaman kerja hanya office boy, dan alamat rumah kontrakan di pinggiran kota. Tidak ada yang istimewa, seolah-olah Ari hanyalah orang biasa. Vanessa meremas berkas itu. "Tidak mungkin," desisnya. "Tidak mungkin seseorang bisa secerdas itu tanpa masa lalu yang besar." Hari itu ia berdiri di depan kaca besar ruang kerjanya, menatap keluar dengan tatapan kosong. Di dalam dadanya, ada rasa gelisah yang semakin dalam. Ia tahu, apapun yang tertulis di berkas itu bukanlah kebenaran penuh. Ari pasti menyimpan sesuatu yang besar. Dan sejak hari itu,
Vanessa bertekad untuk mencari tahu siapa sebenarnya pria yang selama ini ia hina. Hari-hari di kantor berjalan dengan ritme yang berbeda. Para karyawan yang dulu sering mengolok Ari kini mulai menjaga sikap. Mereka tidak lagi berani bercanda seenaknya ketika pria itu lewat. Meski begitu, Ari tetap rendah hati, menyapa setiap orang dengan senyum tipis, bahkan masih membantu membersihkan meja rapat jika diperlukan. Sikapnya yang tidak berubah justru membuat semua orang semakin heran. Bagaimana mungkin seseorang yang baru saja naik jabatan setinggi itu tetap berperilaku sederhana, seakan status tidak berarti apa-apa baginya. Vanessa memperhatikan semua itu dengan gelisah. Ia duduk di kursi empuk ruangannya, menatap Ari dari balik kaca transparan yang menghadap ke lantai kerja. Semakin lama ia mengamati, semakin kuat rasa penasarannya. Ada sesuatu pada dirinya, gumam Vanessa pelan. Sore itu, ketika kantor mulai sepi, Vanessa memutuskan melakukan sesuatu yang jarang ia lakukan sendiri. Ia meninggalkan ruangannya, turun ke lantai bawah, dan berdiri di dekat pintu keluar. Dari kejauhan, ia melihat Ari melangkah pulang. Dengan kemeja polos dan tas kecil di punggungnya, pria itu berjalan santai, berbeda jauh dari citra seorang direktur. Vanessa mengikuti dari belakang, menjaga jarak agar tidak ketahuan. Jalanan kota yang padat membuatnya mudah berbaur. Ari terus melangkah ke arah gang sempit di pinggiran kota, hingga akhirnya tiba di sebuah kontrakan sederhana. Bangunannya kusam, cat dindingnya terkelupas, dan halaman depannya dipenuhi pot bunga kecil yang tampak seadanya. Vanessa berhenti beberapa meter jauhnya, menatap lekat rumah itu. Jadi ini tempat tinggalnya, bisiknya. Hatinya semakin tak tenang. Bagaimana mungkin seorang pria yang begitu cerdas dan berwibawa tinggal di tempat sesederhana itu? Saat jendela rumah Ari terbuka, cahaya lampu menyinari isi ruangan. Dari posisinya, Vanessa bisa melihat rak kayu tua yang dipenuhi buku-buku tebal. Ia memicingkan mata, berusaha membaca judul-judul di punggung buku itu. Meski tidak semua terlihat jelas, ia bisa mengenali beberapa tulisan asing, bahasa Rusia, Jerman, bahkan Jepang. Tidak masuk akal. Vanessa menutup mulutnya dengan tangan, matanya melebar. Obe macam apa yang mengoleksi buku-buku seperti itu? Perasaan penasaran itu berubah menjadi obsesi. Malam itu, Vanessa kembali ke apartemennya dengan hati berdebar. Pikirannya terus dipenuhi tanda tanya. Ia tidak bisa tidur, berbaring gelisah di kasurnya yang empuk. Bayangan wajah Ari, tatapan matanya yang tenang, dan suara fasihnya ketika membaca kertas itu kembali menghantuinya. Keesokan harinya, Vanessa semakin kehilangan fokus. Saat memimpin rapat, ia beberapa kali melamun, membuat para staf saling pandang heran. Ia bahkan sempat salah menyebut angka penting, sesuatu yang hampir tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Dan malam berikutnya, Vanessa kembali nekat. Ia memanggil seorang detektif swasta, seseorang yang pernah ia pekerjakan untuk urusan pribadi. Cari tahu tentang Ari, katanya singkat dengan nada penuh penekanan. Aku ingin tahu semuanya. Dari masa kecil, pendidikan, hingga setiap detail kehidupannya. Aku tidak peduli berapa biayanya. Detektif itu mengangguk, lalu pergi dengan tugas baru. Vanessa berdiri di dekat jendela apartemennya, menatap lampu-lampu kota yang berkelap-kelip. Angin malam menerpa wajahnya, namun hatinya tetap panas. Siapa sebenarnya kamu, Ari? Ucap Vanessa pelan. Ia tidak tahu bahwa jawaban dari pertanyaan itu kelak akan mengguncang seluruh hidupnya. Beberapa hari berlalu sejak Vanessa menyewa detektif untuk menyelidiki Ari. Setiap hari, ia menunggu dengan gelisah di ruang kerjanya, berharap ada kabar yang bisa memuaskan rasa penasarannya. Namun waktu berjalan lambat, dan bayangan Ari semakin memenuhi pikirannya. Pagi itu, sebuah amplop coklat tiba di meja Vanessa. Detektif yang ia percayai mengirimkan laporan awal. Dengan jantung berdebar, Vanessa merobek segelnya dan mulai membaca. Namun semakin jauh ia menelusuri isi laporan itu, wajahnya semakin mengeras. Data yang tertulis tampak biasa saja. Nama Ari, tanggal lahir, alamat kontrakan sederhana, pekerjaan terakhir sebagai OB,
dan catatan pendidikan yang tidak jelas. Tidak ada yang istimewa. Seakan pria itu benar-benar hanyalah orang biasa tanpa masa lalu berharga. Vanessa menjatuhkan berkas itu ke meja. Napasnya memburu. Tidak mungkin, ucapnya, hampir berbisik. Tidak mungkin hanya itu. Aku melihatnya sendiri. Aku mendengar sendiri. Tidak mungkin orang seperti itu muncul entah dari mana. Ia bangkit dari kursinya, berjalan mondar-mandir di dalam ruangan. Tangannya meremas kertas laporan hingga kusut. Hatinya diliputi rasa frustrasi, seakan-akan ia sedang melawan bayangan yang tak bisa ia tangkap. Sore harinya, ia kembali memperhatikan Ari dari balik kaca ruangannya. Pria itu duduk bersama beberapa staf di ruang rapat kecil, mendengarkan masalah mereka. Cara Ari berbicara begitu tenang, tutur katanya sederhana, tapi mampu membuat orang lain mengangguk paham. Bahkan staf yang biasanya sulit diatur kini menatapnya dengan penuh hormat. Vanessa menggertakkan gigi. Itu bukan sikap seorang OB biasa, gumamnya lirih. Malam itu, rasa gelisah membuatnya kembali nekat. Ia menyetir mobilnya sendiri, menyusuri jalanan kota, hingga berhenti tak jauh dari kontrakan tempat Ari tinggal. Lampu di dalam rumah kecil itu masih menyala. Dari balik tirai tipis, Vanessa melihat bayangan Ari duduk di meja kecil, membolak-balik halaman sebuah buku tebal. Ia menajamkan pandangan. Tulisan asing di sampul buku itu membuat dadanya semakin bergetar. Bahasa Rusia lagi, dan itu bahasa Latin, ucapnya terkejut. Vanessa memegang setir erat-erat. Pikirannya kacau. Semua data yang ia miliki mengatakan Ari hanyalah pria sederhana. Tapi apa yang dilihat matanya berkali-kali membantah semua itu. Ia pulang dengan hati resah. Masuk ke apartemen mewahnya dengan langkah lemah. Di cermin besar kamarnya, ia menatap bayangannya sendiri. Kenapa aku terus memikirkannya? Bisiknya dengan nada bergetar. Di luar sana, Ari tetap hidup sederhana, tanpa pernah tahu bahwa setiap gerak-geriknya sedang diawasi. Namun takdir perlahan menyiapkan panggung untuk membuka tirai rahasia yang selama ini ia sembunyikan rapat-rapat. Hari-hari berikutnya, kehidupan Vanessa tidak lagi sama. Ia yang biasanya tampil tenang dan anggun di hadapan karyawan, kini sering kehilangan fokus. Di ruang rapat, ia beberapa kali melamun, seakan pikirannya melayang entah kemana. Bahkan seorang staf berani bertanya, "Bu, apakah Anda baik-baik saja?" Sesuatu yang tak pernah terjadi sebelumnya. Namun Vanessa hanya menjawab singkat, menutupi kegelisahannya dengan senyum tipis. Padahal di dalam hatinya, ia dilanda badai. Nama Ari terus berputar di kepalanya. Wajah pria itu muncul setiap kali ia memejamkan mata. Malam-malam Vanessa berubah menjadi panjang. Di apartemen mewahnya, ia duduk di balkon dengan segelas anggur yang tak pernah habis disentuh. Lampu kota berkelip di kejauhan, tapi pikirannya hanya dipenuhi pertanyaan. Siapa sebenarnya kamu, Ari? Dari mana semua kemampuan itu datang? Ia mencoba mengalihkan pikiran dengan menonton televisi, membaca laporan perusahaan, bahkan berbelanja barang mewah. Namun semuanya terasa hambar. Rasa penasarannya semakin membesar, berubah menjadi obsesi yang membuatnya gelisah. Suatu siang, ia memutuskan untuk berbicara langsung dengan Ari. Setelah rapat kecil selesai, Vanessa menghampiri pria itu. "Ari," ucapnya dengan suara yang ia usahakan tetap tenang. "Bolehkah kita berbicara sebentar?" Ari menoleh, mengangguk singkat. Mereka masuk ke ruang CEO. Vanessa duduk, mencoba menyembunyikan rasa gugup. "Aku ingin tahu, bagaimana kau bisa menguasai banyak bahasa? Apakah kau pernah belajar di luar negeri?" Tanyanya dengan nada hati-hati. Ari tersenyum samar, lalu menjawab pelan. "Setiap orang punya jalan hidupnya sendiri, Bu. Ada yang memilih untuk menceritakan masa lalunya, ada juga yang lebih nyaman menyimpannya." Jawaban itu sederhana, tapi justru semakin membuat Vanessa penasaran. Ia menatap Ari dalam-dalam, berusaha mencari celah di wajah tenang itu. Namun yang ia lihat hanyalah keteduhan. Seolah-olah pria itu sudah berdamai dengan dunia. Setelah Ari keluar ruangan, Vanessa menjatuhkan tubuhnya ke kursi,
menutup wajah dengan kedua tangan. Rasa frustrasi menyelimuti dirinya. Dia menyembunyikan sesuatu. Aku harus tahu, bisiknya dengan nada bergetar. Hari-hari pun berjalan dengan Vanessa yang semakin terikat pada misteri Ari. Ia mulai kehilangan minat pada banyak hal, kecuali satu, menemukan siapa sebenarnya pria yang dulu ia hina, tapi kini berdiri sejajar, bahkan mampu membuatnya merasa kecil. Takdir perlahan menuntun langkah mereka. Hingga pada satu titik, semua akan terbongkar di hadapan orang banyak, dengan cara yang tak pernah Vanessa bayangkan sebelumnya. Suasana kantor kembali sibuk seperti biasa, namun ada hal yang berbeda. Di setiap sudut ruangan, karyawan mulai memperbincangkan Ari. Bukan lagi sebagai office boy yang diremehkan, melainkan sebagai direktur baru yang tenang dan bijaksana. Aku tidak habis pikir, OB bisa langsung jadi direktur, bisik seorang staf di pantry. Bukan cuma itu, timpal yang lain. Aku dengar dia bisa 9 bahasa. Bahkan investor asing pun kagum. Kalau begitu, siapa sebenarnya dia? Gumam seorang karyawan sambil menatap ke arah ruangan rapat. Bisik-bisik itu tak pernah sampai ke telinga Ari, karena pria itu tetap bekerja dengan rendah hati. Ia mendengarkan laporan, memberikan masukan, bahkan tak ragu membantu hal kecil yang bukan lagi tanggung jawabnya. Sikap itu justru membuat para staf semakin kagum. Namun di ruangan lain, Vanessa duduk dengan wajah tegang. Ia baru saja menerima panggilan telepon dari detektif yang kembali mencoba menggali informasi. "Maaf, Bu." Suara di seberang terdengar ragu. Jejaknya terlalu bersih. Tidak ada catatan penting selain pekerjaan rendahan beberapa tahun terakhir. Seolah-olah masa lalunya benar-benar dihapus. Vanessa menggenggam ponselnya erat-erat. Tidak mungkin. Tidak ada manusia tanpa masa lalu. Kau harus cari lagi. Aku tidak peduli berapa lama atau berapa biayanya. Usai menutup telepon, Vanessa berdiri di depan jendela kantornya. Dari ketinggian lantai atas, ia melihat Ari berjalan di antara para staf. Pria itu berbicara dengan salah satu karyawan muda. Wajahnya sabar dan penuh perhatian. Adegan sederhana itu membuat hati Vanessa semakin bergejolak. Malamnya, Vanessa kembali membuntuti Ari. Ia menyusuri jalan gelap, menjaga jarak agar tidak terlihat. Ari berjalan santai menuju kontrakan kecilnya, membawa kantong belanja plastik yang sederhana. Saat ia masuk rumah, Vanessa menunggu di luar, mengamati dari balik kaca mobil. Ketika lampu ruangan menyala, terlihat jelas rak kayu penuh dengan buku-buku asing. Beberapa kali Ari mengambil buku itu, membacanya serius, lalu mencatat sesuatu di kertas kecil. Pemandangan itu membuat Vanessa menahan napas. Buku hukum internasional, jurnal ekonomi global, bahkan ada teks kuno, bisiknya tak percaya. Apa hubungannya semua ini dengan seorang OB? Ia bersandar di jok mobil, kepalanya penuh tanda tanya. Malam semakin larut, tapi Vanessa tetap menatap rumah itu, seakan mencari jawaban dari setiap bayangan yang terlihat di balik tirai tipis. Perasaan itu kini berubah. Bukan sekadar penasaran, melainkan obsesi yang menjerat hatinya. Vanessa tak lagi hanya ingin tahu siapa Ari. Ia merasa harus menemukan kebenaran, apapun caranya. Dan di balik pintu kontrakan kecil itu, Ari menutup buku, menatap kosong ke arah meja. Ada kesedihan samar di matanya. Seakan masa lalu yang pahit masih membayangi. Tak ada yang tahu, termasuk Vanessa, bahwa rahasia besar itu perlahan menunggu saatnya untuk terungkap di hadapan semua orang. Hari itu kantor kedatangan tamu penting. Beberapa investor asing dijadwalkan datang untuk membahas kerjasama baru. Semua karyawan bersiap dengan wajah serius, menyambut tamu yang dihormati. Vanessa berdiri di depan pintu utama, senyumnya tipis namun penuh wibawa. Ari, dengan setelan jas sederhana, berjalan di sampingnya. Meski tidak memakai barang mewah, wibawanya tidak kalah dari para eksekutif lain. Para staf yang melihatnya berbisik kagum, seakan mereka baru menyadari bahwa pria itu memiliki aura berbeda. Rapat dimulai di ruang konferensi besar. Vanessa memimpin presentasi dengan penuh percaya diri, menjelaskan strategi perusahaan. Para investor mengangguk,
menatap layar proyektor dengan serius. Namun di tengah pembahasan, seorang investor pria berusia paruh baya mengangkat tangan. Ia berbicara dalam bahasa Jepang, mengajukan pertanyaan panjang yang rumit. Vanessa terdiam. Ia mengerti sedikit, tapi tidak cukup untuk menjawab. Suasana menjadi canggung. Di saat itu, Ari dengan tenang membuka suara. Ia menjawab dalam bahasa Jepang lancar, menambahkan penjelasan rinci, lalu menerjemahkannya kembali ke bahasa Indonesia. Para investor tampak terkesan. Beberapa bahkan bertepuk tangan kecil. Vanessa menatap Ari dengan mata melebar. Hatinya berdebar, bercampur kagum dan gelisah. Ia tidak bisa lagi menutupi kenyataan bahwa pria itu bukan orang biasa. Setelah rapat selesai, para investor berkerumun. Salah seorang dari mereka menatap Ari tajam, lalu tersenyum lebar. "Saya mengenali Anda," ucapnya dalam bahasa Inggris. "Anda bukan sekadar karyawan biasa. Bukankah Anda mantan CEO perusahaan X yang dulu sangat terkenal?" Ruang rapat mendadak hening. Semua mata memandang Ari. Beberapa karyawan yang ikut membantu rapat terbelalak. Jantung mereka berdetak cepat. Vanessa hampir kehilangan keseimbangan. Wajahnya pucat pasi. Ari menatap pria itu, lalu menghela napas panjang. Suaranya tenang, namun berat. "Ya," jawabnya perlahan. "Saya memang pernah memimpin perusahaan itu." Bisik-bisik langsung pecah di seluruh ruangan. Vanessa menutup mulutnya dengan tangan. Tubuhnya bergetar. Ia merasa seluruh dunia runtuh di hadapannya. Pria yang dulu ia hina, remehkan, bahkan permalukan, ternyata pernah berada jauh di atas dirinya. Ari melanjutkan. "Namun masa itu sudah berlalu. Saya kehilangan segalanya karena dikhianati orang terdekat. Dan saya memilih menjalani hidup sederhana, jauh dari gemerlap dunia yang pernah menghancurkan saya." Kata-kata itu menggema, menusuk setiap hati yang mendengarnya. Investor menatap Ari dengan rasa hormat. Sementara Vanessa hanya bisa duduk kaku, dadanya sesak, matanya panas. Untuk pertama kalinya, ia merasa kecil di hadapan pria yang selama ini ia anggap tidak berarti. Setelah rapat itu, suasana kantor berubah drastis. Nama Ari menjadi buah bibir di mana-mana. Para karyawan yang dulu sering merendahkannya kini menatapnya dengan penuh hormat. Beberapa bahkan merasa malu setiap kali bertemu pandang dengannya. Vanessa, di sisi lain, masih diliputi rasa syok. Malam itu ia pulang ke apartemennya dengan langkah gontai. Sepatu hak tingginya terasa berat, sementara pikirannya dipenuhi bayangan wajah Ari. Ia duduk di sofa empuk, menatap kosong ke arah langit-langit. "Aku sudah mempermalukannya," bisiknya lirih. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Bagi seorang wanita yang selalu angkuh, penyesalan itu terasa seperti belati yang menembus dadanya. Beberapa hari kemudian, Vanessa memanggil Ari ke ruangannya. Pintu ditutup rapat. Hanya mereka berdua di dalam. Vanessa menunduk. Jemarinya meremas tisu hingga hancur. "Ari," ucapnya dengan suara bergetar. "Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Tapi aku ingin meminta maaf. Aku sudah merendahkanmu, menghinamu, bahkan memperlakukanmu seakan kau tak lebih dari sampah. Padahal kenyataannya, aku yang tidak pantas." Ari menatapnya dengan mata tenang. Tidak ada amarah. Tidak ada dendam. Hanya keteduhan yang membuat Vanessa semakin merasa kecil. "Saya tidak pernah menyimpan kebencian, Bu," jawabnya pelan. "Apa yang sudah terjadi, biarlah menjadi masa lalu. Hidup selalu memberi pelajaran dengan caranya sendiri." Vanessa menutup wajahnya dengan kedua tangan. Air matanya jatuh semakin deras. Ia tidak bisa menahan rasa sesal yang menyesakkan. Sementara Ari berdiri, melangkah keluar ruangan dengan langkah tenang, meninggalkannya sendirian bersama perasaan yang bercampur aduk. Sejak saat itu, sikap Vanessa berubah. Ia tidak lagi memandang rendah karyawan bawahannya. Ia mulai mendengarkan, mulai menahan lidahnya dari kata-kata sinis. Para staf memperhatikan perubahan itu dengan bingung, namun mereka tahu, ada sesuatu yang telah mengguncang hati sang CEO. Namun perubahan Vanessa tidak serta-merta menghapus rasa bersalahnya.
Setiap kali melihat Ari berjalan di koridor, hatinya bergetar. Ia merasa ingin menebus semua kesalahannya, tapi tidak tahu bagaimana caranya. Di sisi lain, Ari tetap rendah hati. Ia tidak pernah membicarakan masa lalunya, tidak pula mencari pengakuan lebih. Justru sikap itulah yang membuat orang-orang semakin menghormatinya. Namun, di balik ketenangan Ari, masih tersimpan luka lama yang belum sembuh. Luka pengkhianatan yang pernah menghancurkan seluruh hidupnya. Dan itu belum sepenuhnya ia ceritakan. Takdir belum selesai menuliskan kisah ini. Masih ada lembar-lembar lain yang akan membuka siapa sebenarnya Ari, dan bagaimana luka itu akan membawa pelajaran besar bagi semua orang di sekitarnya. Hari-hari berlalu, namun bayangan masa lalu tak pernah benar-benar pergi dari diri Ari. Meski wajahnya selalu tampak tenang di depan orang lain, di balik itu ada hati yang pernah hancur berkeping-keping. Suatu malam, setelah rapat panjang selesai, Ari duduk sendirian di ruang kerjanya. Lampu redup menerangi tumpukan berkas di meja. Tangannya membuka sebuah buku catatan kecil, lusuh, dengan sampul kulit yang sudah mulai usang. Di halaman dalamnya ada coretan tangan, catatan strategi bisnis, dan beberapa nama yang kini hanya tinggal kenangan. Matanya berhenti pada satu foto kecil yang terselip di antara halaman. Foto seorang wanita muda dengan senyum manis, mantan istrinya. Di samping wanita itu, seorang pria lain yang dulu ia sebut sahabat. Ari menarik napas panjang. Dadanya terasa perih. Pengkhianatan itu masih membekas. Istri yang ia cintai ternyata berselingkuh dengan sahabat dekatnya sendiri. Bersama-sama, mereka mengambil alih perusahaan yang ia bangun dengan keringat dan darahnya. Semua harta, semua kerja keras, lenyap begitu saja. Yang tersisa hanya kehancuran dan luka yang membuatnya meninggalkan dunia bisnis. Itulah alasan Ari memilih hidup sederhana, menjadi OB. Ia ingin lari dari gemerlap yang penuh tipu daya, dari orang-orang yang menusuk dari belakang. Hidup sederhana, baginya, adalah bentuk perlindungan dari luka lama. Namun ia tahu, rahasia itu perlahan mulai tercium. Pertanyaan demi pertanyaan muncul, terutama dari Vanessa yang semakin terobsesi. Di apartemen mewahnya, Vanessa masih memikirkan Ari. Ia berdiri di depan cermin, memandang pantulan dirinya sendiri. Bagaimana bisa aku sebodoh itu? Bagaimana aku bisa menghina orang sepertinya? Suaranya lirih, penuh penyesalan. Ia teringat tatapan mata Ari saat mengatakan bahwa hidup tidak selalu tentang jabatan. Kata-kata itu menusuk hatinya lebih dalam daripada semua kemewahan yang pernah ia nikmati. Esok harinya, Vanessa memberanikan diri menghampiri Ari di ruang kerja. Ia ingin berbicara lebih jauh, tapi Ari hanya menjawab dengan senyum tipis. Tidak semua hal perlu diceritakan, Bu. Beberapa luka terlalu dalam untuk diungkapkan. Kalimat itu membuat Vanessa terdiam. Ia sadar, masih ada sisi Ari yang tertutup rapat. Sisi yang suatu hari akan terbuka, entah dengan cara yang tenang, atau dengan kejutan besar di hadapan banyak orang. Dan bayangan itu membuat Vanessa semakin tidak bisa tidur setiap malam. Hari itu perusahaan bersiap menghadapi salah satu agenda terbesar tahun ini, rapat strategis bersama para investor utama. Semua staf bekerja ekstra. Laporan ditumpuk di meja-meja, dan suasana kantor dipenuhi ketegangan. Vanessa berjalan cepat di koridor. Sepatu hak tingginya mengetuk lantai dengan irama tegas. Dari luar, ia tampak percaya diri seperti biasanya. Namun di dalam hatinya, ada kegelisahan yang tak bisa ia sembunyikan. Setiap kali ia melihat Ari, jantungnya berdetak tak karuan. Bukan karena marah, melainkan karena rasa bersalah dan penasaran yang semakin membesar. Ari, sebaliknya, terlihat begitu tenang. Ia membawa map berisi data penting, menyapa beberapa staf dengan ramah. Aura wibawanya membuat banyak orang menaruh respek, bahkan tanpa ia harus memaksakan diri. Ketika rapat dimulai, para investor memenuhi ruang konferensi besar. Proyektor menyala, layar menampilkan grafik dan angka-angka penting. Vanessa membuka rapat dengan suara lantang, menjelaskan pencapaian dan rencana ke depan.
Semua berjalan lancar hingga seorang investor asing tiba-tiba mengajukan pertanyaan dalam bahasa Rusia. Vanessa terdiam. Matanya menatap layar, berusaha memahami, namun kata-kata itu terdengar asing baginya. Sunyi menyelimuti ruangan. Para investor saling pandang. Di saat yang sama, Ari dengan tenang mengambil alih. Ia menjawab dalam bahasa Rusia fasih, lalu menerjemahkannya ke bahasa Inggris dan Indonesia. Penjelasannya detail, jelas, dan meyakinkan. Para investor bertepuk tangan, beberapa bahkan terlihat kagum. Namun di antara decak kagum itu, seorang pria tua dari barisan investor berdiri perlahan. Wajahnya menatap tajam ke arah Ari, seakan baru saja melihat sosok lama yang tak disangka. "Saya mengenali Anda," ucapnya dalam bahasa Inggris. "Bukankah Anda Ari, mantan CEO perusahaan besar X yang dulu menguasai pasar?" Keheningan mendadak memenuhi ruangan. Semua mata langsung tertuju pada Ari. Para karyawan yang ikut hadir dalam rapat terbelalak. Sementara Vanessa membeku di kursinya, jantungnya berdetak kencang. Ari menunduk sejenak, lalu menghela napas panjang. "Ya," jawabnya tenang. "Itu saya." Bisik-bisik mulai terdengar di seluruh ruangan. Investor yang berdiri tadi melangkah maju, menyalami Ari dengan penuh hormat. "Anda adalah sosok yang luar biasa. Dulu perusahaan Anda berkembang pesat, hingga tiba-tiba menghilang. Kini saya mengerti. Anda memilih jalan lain." Vanessa merasakan tubuhnya bergetar. Kata-kata Ari di tengah rapat itu, pengakuan jujurnya, membuat seluruh rasa sombong yang ia bangun selama ini runtuh seketika. Namun di balik sorot mata kagum para investor, Ari menahan kepedihan yang masih membekas. Luka pengkhianatan masa lalu kembali terbuka, meski ia mencoba menutupinya dengan ketenangan. Rapat itu berakhir dengan tepuk tangan meriah, tapi bagi Vanessa, momen itu seperti tamparan keras yang menyakitkan. Ia tahu, tidak ada lagi alasan untuk meremehkan Ari. Setelah rapat besar itu, suasana kantor mendidih oleh kabar yang menyebar begitu cepat. Hampir semua karyawan kini tahu bahwa Ari bukanlah orang sembarangan. Ia pernah menjadi CEO perusahaan besar yang menguasai pasar. Di koridor, bisik-bisik terdengar jelas. Jadi benar, dia mantan CEO. Pantas saja pintar sekali. Kita semua yang menertawakannya dulu, sekarang harus menunduk. Bagaimana dengan Bu Vanessa? Malu sekali rasanya, kan? Vanessa mendengar semua percakapan itu. Setiap kata terasa seperti jarum yang menusuk telinganya. Ia berjalan dengan kepala tegak. Tapi di dalam hatinya ada gejolak hebat. Rasa malu, rasa sesal, dan rasa tak percaya bercampur menjadi satu. Di ruang kerjanya, Vanessa menutup pintu rapat-rapat. Ia berdiri di depan kaca besar yang menghadap keluar gedung. Tangannya bergetar ketika menyentuh permukaan kaca itu. "Aku memperlakukannya seperti sampah," ucapnya lirih. Padahal dia, jauh di atas semua ini. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Selama ini ia terbiasa menjadi orang yang merendahkan, yang menguasai. Tapi kali ini, semua kesombongan yang ia bangun runtuh seketika. Di sisi lain, Ari tetap menjalani harinya dengan sederhana. Ia tidak memamerkan identitas lamanya, tidak mencari pengakuan lebih. Justru ketenangannya membuat para staf semakin kagum. Mereka mulai menghormatinya bukan hanya karena jabatannya, tapi juga karena sikap rendah hatinya. Suatu sore, ketika sebagian karyawan sudah pulang, Vanessa memberanikan diri mengetuk pintu ruangan Ari. "Boleh aku bicara sebentar?" Suaranya terdengar ragu, berbeda jauh dari biasanya. Ari menoleh, lalu mengangguk. Vanessa melangkah masuk, menutup pintu perlahan. Ia berdiri di depan meja Ari, lalu menunduk dalam-dalam. "Aku ingin meminta maaf," ucapnya pelan. Suaranya bergetar. "Aku sudah menghina, merendahkan, bahkan mempermalukanmu di depan banyak orang. Aku menyesal, sangat menyesal." Ari menatapnya lama. Tidak ada amarah di matanya, hanya keteduhan. "Saya tidak menyimpan dendam, Bu," katanya pelan. "Hidup sudah cukup keras dengan caranya sendiri.
Tidak perlu kita menambahinya dengan kebencian. Kata-kata itu membuat dada Vanessa terasa sesak. Ia ingin membalas dengan sesuatu, tapi lidahnya keluh. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa kecil di hadapan seorang pria yang pernah ia remehkan. Malam itu, setelah pulang ke apartemennya, Vanessa menangis sendirian. Di balik semua kekuasaan dan kemewahan, ia merasakan kehampaan yang begitu besar. Sementara Ari, di kontrakan sederhananya, menutup buku tua yang sedang ia baca. Matanya memandang kosong ke arah dinding. Luka lama masih membekas. Tapi ia memilih berdamai dengan itu semua. Takdir, rupanya, masih menyiapkan jalan panjang untuk keduanya. Jalan yang akan mempertemukan kesombongan, penyesalan, dan kebenaran yang tak bisa lagi disembunyikan. Malam itu, hujan turun deras membasahi kota. Jalanan berkilau oleh pantulan lampu kendaraan. Sementara di sebuah kontrakan sederhana, Ari duduk sendirian di meja kayunya yang kecil. Lampu redup menerangi ruangan, membentuk bayangan panjang di dinding kusam. Di hadapannya terbuka sebuah album foto lama. Jemarinya menyentuh satu persatu gambar di dalamnya. Ada foto dirinya bersama seorang wanita muda, mantan istrinya, dengan senyum penuh kebahagiaan. Di samping wanita itu, seorang pria lain yang dulu ia anggap sahabat. Mereka bertiga pernah begitu dekat, hingga akhirnya pengkhianatan datang bagaikan petir di siang bolong. Ari memejamkan mata, napasnya berat. Ia masih ingat jelas hari di mana segalanya hancur. Istrinya yang ia percayai sepenuh hati, berselingkuh dengan sahabat terdekatnya. Mereka merebut semua yang ia miliki, perusahaan yang ia bangun dari nol, harta benda, bahkan harga dirinya. Sejak saat itu, Ari memilih menghilang dari dunia bisnis. Ia membuang semua kemewahan, memilih hidup sederhana agar luka itu tidak semakin dalam. Namun kini, bayangan masa lalu itu kembali menghantuinya. Kehadirannya di perusahaan tempat Vanessa memimpin membuat lembaran lama terangkat lagi, meski ia berusaha menutupinya rapat-rapat. Di sisi lain kota, Vanessa juga tidak bisa tidur. Hujan yang mengetuk kaca apartemennya seolah menyuarakan hatinya yang gelisah. Ia berdiri di depan jendela besar, menatap gemerlap lampu kota dengan mata berkaca-kaca. Kenapa aku begitu peduli padanya? Kenapa hatiku terasa sesak setiap kali mengingat bagaimana aku memperlakukannya dulu? Ia menunduk, menggenggam kedua tangannya erat-erat. Sejak kebenaran tentang Ari terungkap, ia merasa tak lagi bisa menjadi wanita yang sama. Kesombongan yang dulu ia banggakan kini terasa hampa. Keesokan harinya di kantor, Vanessa kembali berpapasan dengan Ari. Pria itu berjalan melewatinya dengan tenang, tanpa sedikit pun sikap angkuh. Justru ketenangannya membuat Vanessa semakin tidak berdaya. Ari, panggil Vanessa lirih sebelum pria itu benar-benar pergi. Ari berhenti, menoleh dengan ekspresi datar namun sopan. Aku ingin tahu sesuatu, ucap Vanessa. Suaranya bergetar. Apa yang sebenarnya membuatmu memilih hidup sederhana, padahal kau punya semua kemampuan itu? Ari terdiam beberapa detik. Sorot matanya dalam, seolah menimbang kata-kata. Akhirnya ia menjawab singkat. Kadang, kehilangan mengajarkan kita arti hidup yang sebenarnya. Vanessa tercekat. Kalimat sederhana itu terasa begitu berat, seolah membawa beban masa lalu yang tak terlihat. Ia ingin bertanya lebih jauh, namun Ari sudah melangkah pergi, meninggalkannya terpaku dengan rasa penasaran yang semakin dalam. Dan di saat itulah, Vanessa sadar, rahasia besar tentang Ari belum sepenuhnya terbuka. Masih ada lembaran-lembaran kelam yang menunggu untuk diungkapkan, dan ia tidak akan berhenti sampai tahu semuanya. Hari itu kantor tampak lebih tenang. Tapi di balik ketenangan itu ada gelombang rasa ingin tahu yang terus berputar. Karyawan masih membicarakan sosok Ari, mantan OB yang kini menjadi direktur. Mereka berusaha menebak-nebak siapa sebenarnya pria itu. Vanessa sendiri tidak pernah berhenti memikirkan Ari. Rasa penasarannya semakin besar, terutama setelah mendengar jawaban singkat pria itu tentang kehilangan. Kata-kata itu menempel di kepalanya, membuatnya merasa ada sesuatu yang sangat besar pernah terjadi. Sore menjelang malam,
Vanessa mengambil keputusan nekat. Ia kembali menghubungi detektif yang dulu sempat ia sewa. Cari lagi. Suaranya tegas meski terdengar lelah. Ada sesuatu yang belum kau temukan. Aku tahu dia bukan orang biasa. Beberapa hari kemudian, laporan tambahan sampai di mejanya. Kali ini tidak setebal sebelumnya, hanya beberapa lembar. Namun isinya cukup membuat Vanessa terdiam lama. Tertulis bahwa beberapa tahun lalu, sebuah perusahaan besar yang kini dikuasai seorang wanita muda pernah dipimpin oleh seorang pria bernama Ari. Catatan singkat itu menyebutkan bahwa Ari mendadak mengundurkan diri, menyerahkan seluruh kepemilikan, lalu menghilang tanpa jejak. Tidak ada keterangan jelas. Tidak ada alasan resmi. Vanessa menatap kertas itu. Matanya membelalak. Jadi benar, bisiknya. Dia pernah memimpin sebuah perusahaan besar. Tapi kenapa dia meninggalkannya begitu saja? Pikirannya semakin kacau. Ia duduk di kursinya, menggenggam kertas itu erat. Ada rasa bersalah yang semakin menekan. Ia teringat saat dirinya dengan angkuh menantang Ari membaca tulisan asing, menertawakannya di depan banyak orang. Padahal di hadapannya berdiri seorang mantan CEO yang mungkin jauh lebih hebat daripada dirinya sendiri. Malam itu, Vanessa tidak bisa menahan diri. Ia mengendarai mobilnya menuju kontrakan Ari. Dari balik kaca jendela, ia melihat pria itu duduk di meja kecil, menulis sesuatu di buku catatan. Lampu redup menerangi wajahnya yang tenang. Bagaimana mungkin seseorang yang pernah punya segalanya bisa memilih hidup seperti ini? Vanessa bertanya dalam hati. Matanya berkaca-kaca. Ari menutup buku, lalu menatap kosong ke arah dinding, seolah sedang berbicara dengan bayangan masa lalunya. Vanessa yang melihat dari kejauhan merasakan dadanya semakin sesak. Dalam hening malam itu, Vanessa sadar bahwa ia tidak hanya diliputi rasa penasaran. Ada perasaan lain yang perlahan tumbuh, meski ia sendiri belum berani mengakuinya. Dan tanpa ia sadari, langkahnya menuju kebenaran semakin dekat. Lembar-lembar rahasia Ari satu persatu mulai terbuka, menuntunnya pada kenyataan pahit yang selama ini disembunyikan rapat. Hari itu, perusahaan kembali menggelar rapat internal bersama beberapa klien besar. Vanessa memimpin jalannya pertemuan dengan nada tegas seperti biasa. Namun tatapannya sesekali melirik ke arah Ari yang duduk di sampingnya. Pria itu tenang, mendengarkan, lalu sesekali memberi masukan yang membuat semua orang manggut-manggut. Seusai rapat, salah satu klien menyalami Ari lebih lama dari biasanya. "Saya dulu sering mendengar nama Anda," katanya pelan. "Banyak orang di dunia bisnis kagum pada cara Anda memimpin. Sayang sekali, kejadian itu membuat Anda hilang begitu cepat." Ucapan itu membuat Vanessa terperanjat. Ia ingin bertanya, namun Ari segera menepuk bahu klien itu dan hanya tersenyum tipis. "Masa lalu biarlah jadi masa lalu," jawabnya. Kalimat singkat itu semakin membuat Vanessa gusar. Ia merasa topeng yang selama ini dipakai Ari mulai retak, memperlihatkan sedikit demi sedikit luka lama yang ia sembunyikan. Sore harinya, Vanessa kembali memberanikan diri berbicara. Ia mendekati Ari di lorong kantor. Wajahnya serius. "Aku tahu ada sesuatu yang kau sembunyikan," ucapnya pelan. "Aku tidak akan berhenti sampai aku tahu kebenarannya." Ari menatap Vanessa dalam-dalam. Untuk pertama kalinya, sorot matanya terlihat tajam, bukan hanya tenang. "Mengapa begitu penting bagimu untuk tahu siapa aku?" tanyanya datar. Pertanyaan itu membuat Vanessa terdiam. Bibirnya bergetar, namun tidak ada jawaban yang keluar. Ia hanya bisa menunduk, merasa tertampar oleh kenyataan. Malam itu, Vanessa kembali pulang dengan hati gelisah. Ia duduk di ruang tamunya yang luas. Lampu kristal bergemerlap di atas kepala. Tapi semua kemewahan itu terasa hampa. Yang terbayang hanyalah wajah Ari, tatapannya yang menembus, dan kalimatnya yang membuat hati Vanessa bergetar. Di tempat lain, Ari duduk di kursi kayu kontrakannya. Ia menatap foto lama yang sudah lusuh, lalu menutup matanya. Bayangan mantan istrinya dan sahabat yang menusuk dari belakang kembali muncul, menimbulkan luka yang belum sembuh. "Kenapa semua harus terjadi begitu cepat?" gumamnya lirih.
Topeng ketenangan yang selama ini ia kenakan mulai retak. Dan perlahan, dunia di sekitarnya mulai melihat sekilas luka lama yang nyaris tak pernah ia ungkapkan. Pagi itu suasana kantor terasa lebih tegang dari biasanya. Beberapa karyawan masih membicarakan kejadian di rapat sebelumnya, tentang ucapan seorang klien yang menyebut nama Ari sebagai mantan pemimpin perusahaan besar. Bisik-bisik itu berhembus ke setiap ruangan, semakin membuat rasa penasaran tumbuh. Vanessa berjalan cepat menuju ruangannya. Wajahnya cantik dengan riasan sempurna, tapi matanya menunjukkan gelisah yang dalam. Ia tahu, dirinya tidak bisa lagi berpura-pura tidak peduli. Setiap kali menatap Ari, dadanya terasa sesak. Ada perasaan bersalah yang semakin menghantam, sekaligus rasa ingin tahu yang tak terbendung. Siang itu, ia memanggil Ari ke ruangannya. Ketika pintu tertutup, ruangan terasa lebih sunyi dari biasanya. Vanessa duduk di balik meja, sementara Ari berdiri dengan sikap tenang. Ari, suara Vanessa bergetar. Aku ingin tahu kebenaran. Apa betul? Kau pernah memimpin perusahaan besar itu? Apa betul? Semua cerita yang beredar tentangmu. Ari terdiam. Sorot matanya menatap lurus ke arah Vanessa. Lalu perlahan ia menarik kursi dan duduk. Mengapa kau ingin tahu? Tanyanya datar. Vanessa menunduk, lalu menjawab lirih. Karena aku tidak bisa lagi mengabaikan siapa dirimu. Aku menyesal sudah memperlakukanmu dengan buruk. Dan aku ingin menebus kesalahanku. Hening panjang mengisi ruangan. Ari menghela napas, lalu berkata pelan. Ya, aku pernah menjadi CEO perusahaan besar itu. Aku membangunnya dari bawah, dengan kerja keras, dengan pengorbanan. Tapi semuanya hancur ketika orang yang paling kucintai mengkhianatiku. Vanessa mendongak, matanya melebar. Ia menahan napas mendengar kalimat itu. Istriku sendiri, lanjut Ari, suaranya berat. Berselingkuh dengan sahabat yang paling kupercaya. Bersama-sama, mereka merebut semua yang kumiliki. Perusahaan, harta, bahkan harga diriku. Sejak itu aku memilih meninggalkan semuanya. Aku tidak ingin lagi hidup dalam dunia yang penuh kepalsuan. Air mata Vanessa jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia menutup mulut dengan tangan. Tubuhnya bergetar. Ia tidak pernah membayangkan bahwa pria yang dulu ia hina, ternyata menyimpan luka sedalam itu. Ari berdiri, menatapnya dengan mata teduh. Sekarang kau tahu, tapi jangan anggap ini kelemahanku. Aku memilih hidup sederhana karena aku tidak ingin lagi diperbudak oleh ambisi. Vanessa hanya bisa menangis, sementara Ari melangkah keluar ruangan dengan tenang. Dan sejak hari itu, Vanessa tahu, rahasia terbesar Ari sudah terbuka. Tapi di dalam hatinya, ada rasa lain yang mulai tumbuh. Rasa kagum, rasa hormat, dan sesuatu yang membuatnya tak bisa lagi memandang Ari hanya sebagai bawahan. Sejak hari Ari mengungkapkan sedikit tentang masa lalunya, Vanessa tidak lagi sama. Setiap kali melihat pria itu berjalan di koridor dengan langkah tenang, hatinya terasa diremas. Rasa bersalah menumpuk, menghantam dirinya seperti ombak tanpa henti. Ia ingat betul bagaimana dulu ia menatap Ari dengan senyum sinis, bagaimana ia meremehkannya di depan karyawan lain, bahkan menantangnya dengan kertas itu hanya untuk dijadikan bahan tertawaan. Kenangan itu kini berubah menjadi cambuk yang menyakitkan. Di ruang kerjanya, Vanessa duduk termenung. Jendela besar memantulkan wajahnya sendiri. Namun yang ia lihat hanyalah bayangan seorang wanita sombong yang sudah jatuh terlalu rendah. Aku yang seharusnya malu, bisiknya lirih. Matanya berkaca-kaca. Malam itu, Vanessa mencoba menenangkan diri di apartemennya. Ia menyalakan lampu temaram, duduk di sofa dengan segelas air putih. Tapi pikirannya tetap berputar ke satu orang, Ari. Semakin ia ingat bagaimana pria itu tetap rendah hati meski menyimpan luka besar, semakin ia merasa dirinya tidak pantas. Keesokan harinya, Vanessa sengaja menunggu Ari di depan pintu ruang kerja. Saat pria itu datang, ia memberanikan diri berbicara. Ari, suaranya pelan, nyaris bergetar. Ari berhenti, menoleh, menatapnya dengan sorot mata teduh. Ada yang bisa saya bantu, Bu?
Vanessa menelan ludah. Aku hanya ingin bilang, terima kasih. Terima kasih karena masih mau berada di sini, meski aku sudah begitu buruk memperlakukanmu. Ari hanya mengangguk. Saya tidak menyimpan dendam, ucapnya tenang. Hidup selalu punya cara untuk mengajarkan kita arti rendah hati. Kalimat itu sekali lagi menohok Vanessa. Ia tersenyum samar, tapi matanya basah. Sejak saat itu, perubahan Vanessa semakin terlihat. Ia tidak lagi membentak staf sembarangan, tidak lagi mengeluarkan kata-kata sinis yang menusuk. Ia mulai belajar mendengarkan, bahkan memberi apresiasi pada hal-hal kecil. Karyawan lain heran, tapi mereka merasakan suasana kantor yang perlahan lebih hangat. Namun di balik semua itu, Vanessa masih diliputi rasa penyesalan yang menyesakan. Setiap malam ia berdoa, berharap ada kesempatan untuk benar-benar menebus kesalahannya kepada Ari. Dan ia tidak tahu bahwa kesempatan itu akan datang dengan cara yang sama sekali tidak ia bayangkan. Hari-hari berikutnya, kantor perlahan berubah atmosfernya. Para karyawan yang dulu terbiasa melihat Vanessa dengan sikap angkuh kini mulai menyadari perbedaannya. Wanita itu lebih sabar, lebih sering tersenyum, bahkan tak jarang menyapa bawahan yang biasanya ia abaikan. "Apa Bu Vanessa sakit?" bisik seorang staf di pantry. "Entahlah, tapi aku suka dia yang sekarang," jawab yang lain. Sementara itu, Ari tetap bekerja seperti biasa. Meski kini posisinya tinggi, ia tidak pernah meninggalkan sikap rendah hati. Justru ia sering membantu staf lain menyelesaikan masalah kecil, mendengarkan keluhan mereka, bahkan sesekali mengajari dengan sabar. Kehadirannya membuat banyak orang merasa nyaman. Vanessa memperhatikan semua itu dari kejauhan. Setiap kali melihat Ari berbicara dengan karyawan lain, hatinya terasa hangat sekaligus perih. Hangat karena kagum, perih karena ingat bagaimana dulu ia memperlakukannya. Suatu sore, ketika sebagian besar karyawan sudah pulang, Vanessa mendatangi ruang Ari. Ia mengetuk pelan, lalu masuk setelah mendengar jawaban. Ari menoleh, tersenyum tipis. "Ada yang bisa saya bantu, Bu?" Vanessa menarik napas panjang, duduk di kursi di hadapannya. "Tidak, aku hanya ingin bicara." Suaranya lirih, berbeda jauh dari biasanya. Ruangan itu hening beberapa saat. Vanessa menunduk, memainkan jemarinya gelisah. "Ari, aku tidak tahu apakah kau bisa memaafkanku sepenuhnya. Tapi aku ingin kau tahu, aku benar-benar menyesal. Sejak hari itu, aku melihat diriku sendiri, dan aku malu. Sangat malu." Ari menatapnya dengan mata teduh. "Semua orang pernah salah, Bu. Yang terpenting adalah bagaimana kita memperbaikinya." Air mata Vanessa menetes. Ia buru-buru mengusapnya, berusaha tetap terlihat tegar. "Kau terlalu baik, Ari. Kau terlalu bijaksana untuk seseorang yang sudah aku perlakukan seburuk itu." Ari hanya menggeleng pelan. "Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya orang yang belajar banyak dari kehilangan." Kata-kata itu membuat Vanessa terdiam lama. Ia merasa semakin kecil di hadapan pria yang dulu ia hina. Ketika Vanessa keluar dari ruangan itu, ia berhenti di lorong dan menatap ke langit-langit. Di dalam dadanya, ada perasaan asing yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kagum, hormat, dan entah apa lagi yang kini mulai tumbuh tanpa ia bisa kendalikan. Dan tanpa ia sadari, benang takdir sedang menarik mereka semakin dekat, menuju momen besar yang akan mengubah hidup keduanya. Hari itu, perusahaan kembali kedatangan tamu penting. Investor asing dari Eropa hadir untuk membicarakan ekspansi besar. Ruang rapat dipenuhi suasana serius. Semua mata tertuju pada Vanessa yang memimpin jalannya pembahasan. Ari duduk di sampingnya. Wajahnya tetap tenang. Namun di balik ketenangan itu, dadanya sedikit bergetar. Ia tahu, semakin banyak pertemuan dengan orang luar, semakin besar kemungkinan masa lalunya terkuak di depan umum. Presentasi berjalan lancar hingga salah seorang investor menyinggung tentang perusahaan besar yang dulu menguasai pasar, namun tiba-tiba berpindah tangan. Perusahaan itu dulunya dipimpin seorang jenius, katanya. "Aku masih ingat namanya. Ari."
Ruangan seketika terdiam. Semua kepala menoleh ke arah Ari. Vanessa yang duduk di sampingnya menahan napas. Matanya melebar. Investor itu melanjutkan. Anda, bukan? Anda yang dulu membangun perusahaan itu dari nol. Ari tidak segera menjawab. Ia menatap meja beberapa detik. Lalu perlahan mengangkat kepala. Suaranya pelan, tapi terdengar jelas. Ya, itu aku. Keheningan semakin tebal. Beberapa karyawan yang hadir terbelalak. Sementara Vanessa merasa seluruh tubuhnya bergetar. Ari melanjutkan dengan nada berat. Dulu aku memiliki segalanya. Harta, perusahaan, bahkan kepercayaan orang-orang terdekat. Tapi aku juga kehilangan segalanya dalam satu waktu. Istriku sendiri. Berkhianat bersama sahabat yang paling kupercaya. Mereka merebut semua yang kubangun. Setelah itu, aku tidak ingin lagi terjebak dalam dunia penuh pengkhianatan. Aku memilih hidup sederhana, menjadi orang biasa, agar aku bisa bernapas tanpa luka yang terus ditorehkan. Beberapa investor menunduk hormat, memahami luka yang ia ceritakan. Ada yang bertepuk tangan kecil sebagai bentuk penghargaan. Sementara Vanessa menunduk, matanya berkaca-kaca. Kata-kata Ari menusuk hatinya dalam-dalam. Ia teringat semua perlakuannya yang merendahkan, dan kini ia merasa lebih hina dari siapapun. Rapat berakhir dengan kesepakatan besar, tapi bagi Vanessa, yang tertinggal hanyalah rasa sesal yang menyesakkan dada. Malam itu, di apartemennya, Vanessa berdiri di depan cermin besar. Ia menyentuh pantulan wajahnya sendiri. Aku sudah menghancurkan harga diriku sendiri, dengan menghina orang yang jauh lebih mulia dariku. Air matanya jatuh deras. Untuk pertama kalinya, wanita sombong itu benar-benar merasa kalah, bukan oleh pesaing bisnis, melainkan oleh kebenaran yang selama ini ia abaikan. Sejak hari pengakuan itu, seluruh kantor berubah. Para karyawan kini menatap Ari dengan penuh hormat, bukan sekadar karena jabatannya, tapi karena kisah hidupnya yang penuh luka sekaligus keteguhan. Mereka mulai melihatnya sebagai teladan. Seseorang yang pernah jatuh namun memilih bangkit tanpa kebencian. Vanessa, sebaliknya, semakin terpuruk dalam penyesalan. Setiap kali ia berjalan di koridor, ia merasakan tatapan karyawan yang seakan tahu apa yang pernah ia lakukan pada Ari. Hatinya bergetar, seolah dunia menelanjangi kesombongannya di masa lalu. Di ruangannya, Vanessa duduk termenung. Kertas-kertas kerja menumpuk di meja. Tapi pikirannya tak bisa fokus. Ia hanya mendengar suara hatinya sendiri yang terus mengulang. Aku sudah mempermalukan orang yang seharusnya kuhormati. Sore itu, Vanessa akhirnya memberanikan diri menemui Ari. Ia mengetuk pintu ruangannya. Dan ketika Ari menoleh, Vanessa menunduk dalam-dalam. Ari, suaranya lirih. Aku tidak tahu bagaimana caranya menebus semua kesalahanku. Tapi aku ingin kau tahu. Aku benar-benar menyesal. Setiap malam aku dihantui oleh rasa bersalah. Aku tidak bisa tidur dengan tenang, mengingat bagaimana aku dulu memperlakukanmu. Ari terdiam sejenak, lalu menjawab tenang. Penyesalan adalah awal dari perubahan, Bu. Kalau memang kau ingin menebus kesalahan, lakukan dengan sikapmu ke depan. Jangan ulangi pada orang lain apa yang pernah kau lakukan padaku. Kata-kata itu membuat Vanessa menunduk semakin dalam. Air matanya jatuh ke lantai. Aku berjanji. Aku akan berubah. Ari mengangguk. Itu sudah cukup. Vanessa menatap Ari dengan mata basah. Ada kekaguman yang tak bisa ia sembunyikan lagi. Ia sadar, pria yang dulu ia remehkan justru jauh lebih besar daripada semua gelar dan harta yang ia miliki. Malam itu, Vanessa pulang dengan hati yang hancur sekaligus ringan. Hancur karena penyesalan. Ringan karena Ari tidak menyimpan dendam. Ia berdiri di balkon apartemennya, menatap lampu kota yang berkelip. Awal dari semua ini adalah kesombongan, bisiknya pada dirinya sendiri. Dan aku telah belajar bahwa kesombongan hanya akan membawa kehancuran. Di kontrakan sederhananya, Ari menutup buku catatan usang yang masih ia simpan. Wajahnya teduh, meski ada luka lama yang tak mungkin hilang. Ia memilih diam, memilih tenang,
dan tidak pernah menoleh ke belakang terlalu jauh. Namun tanpa ia sadari, hidupnya baru saja memberi pelajaran besar, bukan hanya untuk Vanessa, tapi juga untuk semua orang di sekitarnya. Hari itu kantor terasa berbeda. Tidak ada lagi bisik-bisik yang meremehkan. Tidak ada lagi tawa sinis di balik pintu. Semua orang bekerja dengan lebih tenang, karena mereka tahu, di gedung itu ada sosok yang diam-diam telah mengajarkan arti kerendahan hati. Sosok itu adalah Ari. Vanessa berjalan menyusuri koridor dengan langkah pelan. Wajahnya tidak lagi menampilkan senyum angkuh seperti dulu. Ia berhenti di depan ruang kerja Ari, mengetuk pelan, lalu masuk setelah mendengar jawaban. Ari menoleh, menatapnya dengan mata teduh. "Ada yang bisa saya bantu, Bu?" Tanyanya singkat. Vanessa berdiri kaku, lalu perlahan menunduk. "Aku datang untuk meminta maaf sekali lagi," ucapnya dengan suara bergetar. "Aku tahu kata maaf tidak cukup. Tapi aku ingin kau tahu, aku benar-benar menyesal. Aku malu, Ari. Malu pada diriku sendiri. Malu pada semua kesombongan yang pernah kubanggakan." Air mata jatuh di pipinya. Vanessa tidak berusaha menahannya lagi. "Kau pernah menjadi korban pengkhianatan, tapi kau tetap bisa berdiri tegak. Sementara aku, yang tidak pernah mengalaminya, justru menyakiti orang lain dengan kesombongan. Aku tidak pantas, tapi aku ingin berubah." Ari menghela napas, menatapnya lama. Lalu ia berkata dengan tenang, "Hidup ini selalu memberi kita kesempatan kedua. Jangan sia-siakan kesempatan itu." Kalimat itu membuat Vanessa terisak. Ia mengangguk berkali-kali, lalu mundur perlahan, meninggalkan ruangan dengan dada yang terasa lega sekaligus hancur. Sejak hari itu, Vanessa benar-benar berubah. Ia memperlakukan karyawannya dengan adil, mendengarkan pendapat mereka, bahkan menghargai hal-hal kecil yang dulu selalu ia remehkan. Semua orang di kantor merasakan perubahan itu. Dan Ari? Ia tetap menjadi dirinya yang sederhana. Meski masa lalunya sebagai CEO besar sudah terbongkar, ia memilih hidup tanpa kemewahan berlebihan. Ia bekerja dengan tenang, membawa wibawa tanpa perlu pamer, dan memberi teladan lewat sikap, bukan kata-kata. Waktu pun berjalan. Kisah antara Vanessa dan Ari menjadi bisikan pelajaran bagi semua karyawan. Bahwa jabatan dan kekayaan tidak selalu menjadi ukuran, dan bahwa kesombongan hanya akan